Mungkin ini update magazine terakhir kita di minggu ini setelah sebelumnya kita membahas scan khusus dari Kamen Rider Zetsu, kemudian kita juga membahas scan untuk movie Kamen Rider Gabu yang juga mengungkap siapa cast aktor dari Kamen Rider Zetsu. Lalu kemarin kita juga sudah membahas scan movie Gozyuger yang mengungkap siapa saja Sentai Universe Warrior yang muncul di sana. Dan kali ini kita akan membahas scan magazine khusus untuk di seri saja. Tapi aku akan jadikan satu update-nya antara Gozyuger, Kamen Rider Gabu dan juga Ultraman Omega. Dan disclaimer dulu, saat video ini dibuat aku belum nonton episode Gabu dan Gozyuger yang tayang hari Minggu ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu scan Gozyuger yang harusnya menjadi hot news di scan magazine ini karena hari Minggu ini Gozyuger Gozyuwolf akan mendapatkan upgrade power up form yaitu Wild Gozyuwolf. Dari scan ini kini aku mengerti hubungan antara Gozyuwolf yang seorang serigala dengan orca. Ternyata benar kata Bang Yan Supriyadi kalau orca itu dijuluki serigala laut karena mereka berburu dengan kelompok. Thank you infonya. Ternyata benar di sini tertulis serigala laut itu orca untuk senjata Orca Buster Go-Go ini, dan saat Tono menggunakan senjata ini dia akan berubah menjadi Wild Gozyuwolf, di mana senjata Orca Buster ini dikatakan sebagai senjata legendaris yang sudah disegel di dalam kedalaman laut saking berbahayanya senjata ini. Karena setiap kali Universe Warrior menggunakan senjata ini mereka akan dikonsumsi oleh keganasannya hingga mereka berubah menjadi monster, dan dalam perang cincin sebelumnya senjata ini sudah banyak banget menciptakan monster. Karena itulah senjata Orca Buster ini disegel di bawah laut, di mana di sini kita juga langsung diberikan contoh seorang Universe Warrior yang berubah menjadi monster yaitu Fire Candle. Dia berubah menjadi sosok monster dari Shinken Red karena efek dari Orca Buster ini. Dan bentuk monster Shinken Red ini kabarnya bernama Jadou Shinken Red, yang kabarnya bentuk ini juga bisa menjadi raksasa sesuka hatinya. Bahkan Fire Candle masih memiliki wujud monsternya saat Tono sudah menjadi Wild Gozyuwolf, yang berarti meski senjata Orca Buster bisa direbut, efek sampingnya masih tetap ada pada Fire Candle. Bahkan di sini Tono juga nampak melawan Yoshimitsu. Maksudku Juzo. Entah bagaimana Juzo bisa muncul di sini. Mungkin dia hasil summon dari Fire Candle. Untuk pastinya kita tunggu saja gimana nantinya di series. Nah, untuk berubah menjadi Wild Gozyuwolf, Tono juga menggunakan Sentai Ring baru yang mungkin upgrade dari Ring Gozyuwolf-nya. Berkat kekuatan dari Orca Buster hingga ringnya berubah seperti yang terjadi pada ringnya Shinken Red yang juga mendapatkan upgrade. Di sini kita juga bisa melihat detail dari Wild Gozyuwolf yang nampak keren bahkan dari samping, dari belakang dan juga tampak depannya. Bentuk Sentai di Gozyuger ini nggak ada yang gagal sebenarnya karena semuanya dari pertama kali lihat pun aku merasa Sentai ini akan keren. Tapi yang mengganggu itu cerita perlombaan no one-nya saja. Coba itu dihilangkan dan fokus ke Universe Warrior dan Battle Royale-nya. Menurutku akan lebih seru. Kalaupun ada monster dibuat seperti episodenya Luna dan Gaia, itu akan bagus banget. Oke, kita berpindah ke scan berikutnya yang kurasa scan ini seharusnya ada di bulan lalu karena pada scan ini cuma menunjukkan debut dari Gozyu Polar, kemudian debut dari Good the Band saat adu tinju dengan King Kenlor. Kalau nggak salah, debut dari Gozyu Polar itu bulan lalu di episode 16, tepatnya tanggal 8. Jadi kita skip aja ke bagian yang menarik, yaitu Tega Sword Akatsuki, gabungan dari Tega Sword dengan Orca Buster Go-Go. Untungnya namanya nggak jadi Tega Sword Akatsuki Go. Bisa-bisanya para Gozyuger yang menjadi pilotnya dibunuh secara berantai satu persatu. Karena dari nama Akatsuki yang pertama kali ada di otakku bukan Akatsuki di Naruto, tapi kapal Akatsuki Go. Karena komponen penggabungan dari mecha ini juga mengambil tema hewan air yang mengingatkanku pada kapal laut. Terus ada namanya Go-Go-nya. Dan kapal Akatsuki Go juga ada di series terbaik yang ditulis oleh Papa Toshiki Inoue. Buat yang tahu kapal Akatsuki Go dan pembunuhan berantai yang kusebutkan tadi, cukup kita saja yang tahu, jangan beritahu orang yang menganggap semua karya Toshiki Inoue itu nyimeng. Jadi kita kembali ke Tega Sword Akatsuki. Seperti yang kubilang sebelumnya, kalau bentuk Tega Sword Akatsuki ini mirip dengan Susanoo-mon dari lingkaran di punggungnya dan juga tanduknya, dan secara bentuk menurutku ini bentuk Tega Sword paling keren setelah Tega Sword Origin. Di sini juga disebutkan dari cincin belakangnya Tega Sword bisa menembakkan energi matahari, dan kalau kalian sudah melihat di EX-nya, lingkaran di belakang itu juga masih bisa
bisa dipasang Sentai Ring lain. Jadi mungkin jika dipasang Sentai Ring Ghost User lain, serangannya akan jadi lebih kuat atau bisa dikendalikan bersama-sama. Kemudian di sebelahnya ada Tegasword White Band, gabungan Tegasword dengan Gudeban yang sudah pernah kita bahas juga. Jadi kita berpindah ke scan berikutnya yang memperlihatkan kejadian beberapa episode lalu dan episode yang akan datang. Seperti munculnya Black Daizujin yang digabungkan dengan mecha lain, lalu kembalinya Otto yang menjadi Shinken-Red yang kemudian direbut oleh Fire Candle, yang diikuti juga dengan kemunculan Orca Buster yang memberikan Fire Candle tambahan kekuatan, bahkan mengubahnya menjadi monster yang tidak terkendali. Tapi yang menarik di sini ada dua Universe Warrior dari series yang sama, yaitu Lupin dan Pato Ranger, yang kemungkinan akan muncul pada episode kedepannya. Tapi di sini kita belum tahu siapa user dari dua Universe Warrior ini. Semoga mereka berdua ini bukan karakter figuran atau NPC. Kemudian di scan berikutnya memperlihatkan profil karakter serta kejadian di episode sebelumnya. Tapi yang menarik di sini ada Buket yang memeluk Fire Candle. Dikatakan di sini Fire Candle lepas kendali karena efek Orca Buster, bahkan dia sampai mendorong Buket. Dan di sini sepertinya Buket memeluk Fire Candle untuk mengikat Fire Candle yang sudah lepas kendali. Mungkin saat Fire Candle kembali ke wujud manusianya, dia juga masih mengamuk karena efek samping Orca Buster itu. Kemudian di scan berikutnya juga agak ada yang menarik, cuma menunjukkan episode yang sudah lewat. Kemudian kita berpindah ke scan Kamen Rider Gabu, di mana bocoran kali ini cuma sedikit menunjukkan scan Kamen Rider Gabu karena bagian Kamen Ridernya lebih banyak membahas Kamen Rider Zetsu yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, pada scan Kamen Rider Gabu ini masih memperlihatkan adegan movie Kamen Rider Gabu saat Soma King Form melawan Karya C1. Di sini juga ada Bang Yanto dengan mengenakan asis kicking dan pancing Game, serta Lakia dengan pedang Zaku Chip yang muncul di movie nanti. Kemudian di scan berikutnya yang nampak lebih menarik karena memperlihatkan Soma dengan form terkuatnya sedang melawan Pak Presiden Dunia Granut, Pak Boka Jardak, di mana pada gambar kecil di atas memperlihatkan Soma seperti sedang dihajar oleh Pak Boka. Sepertinya ini adalah adegan pertarungan yang muncul pada musik video Sekid of kemarin. Sepertinya di sini Soma akan kalah dari Pak Boka dan nampaknya Soma seorang diri melawan Pak Boka. Apakah ini bagian dari rencana Niep sengaja mengadu Pak Boka dengan Soma secara langsung? Karena di preview episode kali ini Niep memujuk Soma untuk melawan Pak Boka dan kita juga belum tahu apakah ada rencana di balik ajakan ular ini. Di scan ini juga masih ada Lango dan bentuk manusia Lisel serta Pak Boka yang muncul 2 minggu lalu. Serta ada juga gambar pertarungan dari beberapa episode sebelumnya seperti final form Lakia melawan Grota, Hanto membanding Niep, dan Soma menghajar Pak Suga. Sejauh ini belum bisa ditebak alur cerita Gabu akan seperti apa. Padahal episodenya kurang dari 10 episode lagi. Semoga masih bisa tetap konsisten bagus sampai tamat. Kemudian di scan berikutnya memperlihatkan profil Japri, Lango, dan Niep. Tapi yang menarik ada gambar Niep dan Soma di Happy Parade yang juga akan terjadi di episode ini. Kemudian berpindah ke scan berikutnya masih menunjukkan profil keluarga Stomak lainnya serta detail dari form from alam mode. Kemudian ada bocoran info lain yang berisi sinopsis episode 46 di mana Soma akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Niep demi melindungi dunia manusia. Dalam kerjasama mereka, Niep memberikan senjata transformasi hitam kepada Soma. Mungkin itu adalah senjata Back Magnum yang telah ditingkatkan lagi, tapi bentuknya masih sama. Dan Niep juga mengusulkan rencana untuk mengalahkan Pak Boka. Sementara itu Sachika dan yang lainnya menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Soma sehingga mereka menyimpulkan kalau Soma pergi sendiri untuk melawan Stomak dan Pak Boka. Kemudian sekarang kita berpindah ke scan Ultraman Omega yang menunjukkan lebih detail Ultraman Omega serta Cash dan Kaiju yang sudah dan akan hadir di episode kedepannya. Seperti di sini ada Kaiju legendaris Gomora yang sedang ditendang oleh Omega. Kemudian ada beberapa Kaiju yang sudah muncul juga seperti Penguin Pagnos, lalu ada Grime yang muncul di episode 1. Kemudian pada scan berikutnya memperlihatkan Omega Rekines Armor yang muncul di episode kemarin saat Omega bersatu dengan Rekines. Tapi di scan ini Kaiju yang dikalahkan oleh Omega saat dia menggunakan Rekines Armor adalah Pagnos, padahal yang dilawan pas debutnya kemarin itu adalah Terry Giras. Kemudian di scan berikutnya memperlihatkan lebih detail Ultraman Omega Trigalon Armor serta Hada Hoshimi juga yang sedang memegang Trigalon Sleep Mode.
di mana Trigalon akan debut di episode 7 nanti. Lalu di episode 8 barulah Omega bersatu dengan Trigalon serta melawan monster Monsagar. Kemudian di scan berikutnya memperlihatkan semua kaiju yang sudah ada dan akan muncul sampai episode 8 nanti. Seperti yang akan muncul di next episode di sini, ada kaiju ular Oebinushi no Mikoto yang akan muncul pada episode 5 minggu depan. Kemudian ada sepasang Gedorak yang muncul di episode 6. Lalu di episode 7 akan ada Gomora serta debut dari Trigalon. Dan di episode 8 nanti akan ada Monsagar yang juga menjadi debut Omega Trigalon Armor. Nah, aku rasa segitu saja hal menarik yang bisa kita bahas pada bocoran scan magazine kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, jika kalian suka pada pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita atau kusatsu lainnya dari Drosatsu.